Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat siang untuk kita semua. Perkenalkan, saya Juliana Catherine Pantahu, mahasiswi program studi Pascasarjana Universitas Sanggabuana YPKP Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai greenwashing dan manipulasi citra perusahaan, analisis kasus PT Green Life Indonesia untuk memenuhi keperluan ujian akhir semester mata kuliah Etika Bisnis Kontemporer. Pertama-tama, mengapa topik ini penting? Karena sustainability menjadi tuntutan dalam dunia bisnis modern. Keberhasilan perusahaan kini dinilai melalui ESG, TBL, GCG. Tidak semua perusahaan menerapkan komitmen tersebut secara nyata. Greenwashing muncul ketika klaim ramah lingkungan tidak sesuai dengan praktik perusahaan. Inti permasalahannya adalah ketidaksesuaian antara klaim keberlanjutan dan praktik operasional dapat menimbulkan persoalan etika, merusak reputasi perusahaan, serta menurunkan kepercayaan dari stakeholder. Ringkasan kasus dan permasalahan etika di PT Green Life Indonesia. Mereka mengklaim dirinya sebagai perusahaan 100% ramah lingkungan, aktif melakukan CSR, serta menyatakan kemasannya dapat didaur ulang. Namun, hasil investigasi menemukan bahwa 80% limbah plastik tidak didaur ulang. Masih ada pemasok yang mencemari sungai. Sustainability Report hanya menampilkan informasi positif saja. Permasalahan etika di sini, yang pertama, klaim perusahaan tidak sesuai dengan fakta, kurangnya transparansi pelaporan, lemahnya tanggung jawab terhadap rantai pasok, kepentingan citra perusahaan lebih diutamakan daripada etika bisnis. Analisis praktik greenwashing. Mengapa PT Green Life termasuk greenwashing? Pertama-tama, greenwashing itu apa sih? Greenwashing adalah praktik menyampaikan klaim ramah lingkungan yang tidak didukung oleh implementasi nyata. Pada kasus PT Green Life terdapat kesenjangan antara klaim dan fakta, di mana klaimnya yang tadi sudah dijelaskan, mereka mengklaim bahwa mereka 100% ramah lingkungan. Kemasan dapat didaur ulang, CSR dan penghijauan. Namun faktanya, sebagian besar limbah tidak didaur ulang, pemasok masih mencemari lingkungan, laporan keberlanjutan tidak transparan. Kesimpulannya, PT Green Life memenuhi karakteristik praktik greenwashing karena komunikasi perusahaan tidak sesuai dengan kondisi operasional. Analisis berdasarkan teori. Yang pertama adalah stakeholder teori. Perusahaan seharusnya menciptakan nilai bagi seluruh stakeholder, bukan hanya pemegang saham saja. Dalam kasus ini, kepercayaan konsumen, investor, pemerintah, dan masyarakat justru menurun. Triple bottom line atau TBL. Ketika aspek belum seimbang, orientasi profit lebih dominan dibandingkan keberlanjutan. Yang pertama profit. Mereka mengejar keuntungan melalui citra hijau. Untuk people, konsumen menerima informasi yang menyesatkan. Planet, pengelolaan lingkungan belum berjalan optimal. Kemudian analisis ESG, GCG, dan risiko bisnis. ESG, environmental, limbah plastik, dan pencemaran masih terjadi. Social, program CSR tidak didukung transparansi. Governance, sustainability report belum accountable. Untuk GCG atau Good Corporate Governance masih lemah pada transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan. Risiko bisnisnya ada risiko reputasi, risiko hukum, risiko investor, dan risiko keberlanjutan perusahaan. Lalu apa sih alternatif solusinya? Alternatif solusinya, perusahaan perlu melakukan perubahan secara nyata, bukan hanya memperbaiki komunikasi. Solusi yang diusulkan, meningkatkan transparansi sustainability report, memperkuat pengawasan terhadap pemasok, menerapkan good corporate governance secara konsisten, membangun komunikasi yang terbuka dengan seluruh stakeholder. Intinya, walk the talk. Tindakan harus sesuai dengan klaim perusahaan. Strategi implementasi jangka pendek, jangka menengah, dan juga jangka panjang. Yang pertama, jangka pendek 0-6 bulan, yaitu audit internal, koreksi seluruh klaim perusahaan, evaluasi pemasok, pernyataan resmi kepada publik. Jangka menengah 6-18 bulan, integrasi ESG, Supplier Code of Conduct, pelatihan etika bisnis, penyusunan KPI keberlanjutan. Jangka panjang lebih dari 18 bulan, budaya perusahaan berbasis etika, pengawasan direksi dan komisaris, External Assurance Sustainability Report. Kesimpulannya, hasil analisis PT Green Life terbukti memenuhi karakteristik greenwashing. Masalah utama berasal dari ketidaksesuaian antara klaim dan praktik perusahaan.
Analisis Stakeholder Theory, TBL, ESG, dan GCG menunjukkan bahwa lemahnya transparansi dan tata kelola. Rekomendasi perusahaan harus menerapkan ESG secara konsisten, memperkuat tata kelola, meningkatkan transparansi, membangun kepercayaan stakeholder melalui tindakan nyata. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika masih ada kekurangan, tapi kiranya video presentasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Selamat siang.